Halo teman-teman, selamat siang. Kali ini saya akan memaparkan hasil review buku Pengantar Ilmu Hukum karya R. Soeroso yang sudah kami kerjakan bersama-sama dengan kelompok saya. Namun sebelumnya, perkenalkan saya Tirmeda Hernata Manisa Siringoringo dengan NIM 2171650113 dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Visipol Universitas Kristen Indonesia. Nah, baik. Yang pertama, di sini saya akan bahas tentang apa sih itu penghantar ilmu hukum. Nah, PIH di sini merupakan kata singkatan dari pengantar dan ilmu hukum, di mana istilah PIH ini berasal dari kata inleading, yang berarti memperkenalkan. Namun, pada dunia studi hukum, PIH ini adalah dasar untuk mempelajari atau sebuah gambaran tentang sendi-sendi utama ilmu hukum tersebut. Dan mengingat luasnya ruang lingkup pengetahuan ilmu hukum, maka buku ini dibagi menjadi 5 bagian. Nah, yang pertama itu ada pengantar ilmu hukum, sejarah, fungsi, dan sebagainya. Pengantar ilmu hukum di sini merupakan suatu dasar yang menjadi penghantar dan juga penunjuk jalan bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu hukum itu. Tanpa penguasaan dari pengantar, mereka akan menemukan kesulitan atau kegagalan. Nah, ilmu hukum dalam perpustakaan hukum ini dikenal dengan nama jurisprudence, yang berarti kata jus dan juris adalah hukum atau hak, sedangkan prudence sendiri adalah melihat ke depan atau mempunyai keahlian. Dan mengenai arti dan maksudnya ini, secara umum dapat diartikan jurisprudensi ini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum. Dan sebenarnya istilah pengantar ilmu hukum ini sudah ada di Indonesia, tepatnya pertama kali di Universitas Gadjah Mada yang berdiri pada 3 Maret 1946. Namun pada tahun 1942, istilah penantang ilmu hukum sudah dipelajari dan dijadikan mata kuliah dasar di setiap perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Dan pengantar ilmu hukum berperan untuk memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum dan mengkualifikasikannya pada mata pelajaran pendahuluan atau pembukaan karena ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan. Dengan demikian dapat dilihat bahwa objek dari pengetahuan ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini bagian-bagian ini akan menjelaskan hukum sebagai objek ilmu hukum sebagai norma hukum sebagai ilmu pengetahuan, dan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Baik, yang kedua kita akan bahas tentang hukum sebagai objek hukum. Hukum merupakan pengatur dan penunjuk jalan dalam kehidupan bermasyarakat, dan hukum dapat berubah dan selalu dipengaruhi oleh kebiasaan atau adat serta mengikuti perkembangan zaman yang ada. Dan terdapat beberapa peraturan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat sehingga bersifat memaksa agar ditaati. Maka dari itu dalam perkembangan masyarakat terdapat 3 fungsi dari hukum itu sendiri. Antara lain yang pertama sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, yang kedua sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan penggerak pembangunan, lalu yang ketiga sebagai fungsi kritis. Nah, dalam buku ini kita juga mengetahui pengertian dari sumber hukum. Nah, sumber hukum ini adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan mengikat dan juga memaksa sehingga apabila aturan tersebut dilanggar, maka akan menimbulkan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Dan salah satu sumber hukum formal ini adalah undang-undang, di mana undang-undang memiliki 2 arti, baik dalam formil maupun dalam material. Nah, undang-undang dalam arti formil ini yang dimaksud adalah undang-undang yang ditinjau dari segi pembentuknya. Dan di Indonesia sendiri itu undang-undang ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Nah, contohnya itu seperti pada pasal 23 ayat yang 1 Undang-Undang 1945 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang disebut dengan APBN. Sedangkan yang dimaksud dengan undang-undang dalam arti material adalah penetapan. Contohnya undang-undang dalam material ditinjau dari segi yang mengikatnya adalah Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Nah, proses terbentuknya undang-undang di setiap negara itu pasti berbeda ya teman-teman. Di Indonesia, pembuatan undang-undang ini dilaksanakan oleh Presiden bersama dengan DPR. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang 1945 pasalnya yang kelima. Nah, rancangan undang-undang yang sudah dibuat dan diusulkan kepada DPR, apabila DPR tidak menyetujuinya, maka rancangan tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam masa persidangan DPR yang sama.
Nah, sebaliknya juga, apabila anggota DPR memiliki inisiatif dan mengusulkan rancangannya, maka undang-undang akan terbentuk jika ada pengesahan dari presiden sendiri. Karena itulah undang-undang ini memiliki kekuatan dan kekuasaan. Kekuatan yang dimaksud itu adalah kekuatan yang mengikat antara undang-undang, dan kekuatan ini dipengaruhi oleh beberapa asas. Nah, berikut adalah asas hukum yang harus dipatuhi, antara lain yang pertama sumber hukum kebiasaan. Nah, sumber hukum kebiasaan ini merupakan pola tingkah laku yang tetap dan diterima dalam suatu masyarakat, sehingga masyarakat beranggapan bahwa memang harus berlaku demikian. Karena jika mereka tidak melakukannya, mereka akan merasa berlawanan dengan kebiasaan tersebut dan merasa melanggar hukum. Karena masyarakat yakin bahwa kebiasaan yang mereka lakukan itu mengandung hukum. Namun, tidak semua kebiasaan mengandung hukum yang baik, karena kebiasaan memiliki suatu kelemahan, yaitu bersifat tidak tertulis. Jadi, tidak dapat dirumuskan dengan jelas. Nah, hukum juga tidak menjamin kepastian hukum, karena itu hukum kebiasaan ini mempunyai sifat yang beraneka ragam. Lalu yang kedua ada sumber hukum jurisprudensi. Nah, dalam bahasa Inggris kata jurisprudensi ini berarti teori ilmu hukum ya teman-teman. Nah, dari segi praktik peradilan, peradilan jurisprudensi ini adalah keputusan hukum yang selalu dijadikan pedoman hakim lain dalam memutuskan kasus-kasus yang sama. Dan berikut terdapat dua macam jurisprudensi. Yang pertama jurisprudensi tetap dan jurisprudensi tidak tetap. Nah, jurisprudensi tetap ini adalah keputusan-keputusan hakim yang berulang kali dipergunakan pada kasus yang sama. Sedangkan jurisprudensi tidak tetap ini adalah jurisprudensi yang belum ditetapkan pada perjanjiannya. Yang ketiga di sini ada sumber hukum traktat. Nah, sumber hukum traktat ini artinya perjanjian yang dibuat antar negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian internasional. Dan berikut adalah terdapat beberapa macam traktat. Yang pertama di sini traktat bilateral, yaitu terjadi antara dua negara. Yang kedua traktat multilateral, yang artinya dibuat oleh banyak negara. Dan ketiga kolektif, yang sebenarnya merupakan traktat multilateral yang boleh dimasuki oleh negara lain. Nah, contohnya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pelaksanaan traktat ini juga diawali dengan tahap perundingan, penutupan, pengesahan, dan pertukaran piagam. Lalu teman-teman di sini ada sumber hukum doktrin. Nah, sumber hukum doktrin ini adalah pendapat para sarjana hukum yang terbuka yang memiliki pengaruh besar terhadap hakim dalam mengambil keputusannya sendiri. Nah, sekarang kita masuk dalam poin ketiga, ilmu hukum sebagai ilmu hukum kaidah. Dalam kehidupan masyarakat manusia, pasti mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhannya, teman-teman. Dan manusia memiliki kehendak yang bebas, namun kaidah bebas tersebut dibatasi oleh aturan-aturan. Dan aturan itu yang dimaksud adalah kaidah sosial. Kaidah sosial ini mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat dan dibagi menjadi 3 bagian atau 3 macam. Yang pertama ada kaidah susila, terdapat dalam sanubari manusia, artinya karena manusia itu merupakan makhluk bermoral. Nah, contohnya itu berbuatlah jujur, karena jika dilanggar maka timbul penyesalan dalam sanubari setiap manusia itu sendiri. Lalu yang kedua ada kaidah kesopanan, yang merupakan ketentuan-ketentuan hidup yang timbul dari pergaulan dalam masyarakat. Dan norma kesopanan ini pada dasarnya adalah kepantasan, kebiasaan, dan kepatuhan yang berlaku dalam masyarakat. Jadi norma kesopanan ini diadakan oleh masyarakat itu sendiri, sehingga mereka bisa saling menghormati. Contohnya, ketika kita meminta izin terlebih dahulu saat bertamu di rumah orang lain. Lalu contoh lainnya, ketika kita harus menghormati orang yang lebih tua dari kita. Nah, pelanggaran atas norma kesopanan ini akan menimbulkan celaan dari sesamanya. Lalu yang ketiga ada kaidah agama atau kaidah kepercayaan. Norma sosial yang berasal dari Tuhan ini berisi larangan dan juga perintah dari Tuhan. Dan pelanggaran norma ini berarti menentang Tuhan ya teman-teman. Contohnya jangan membunuh, jangan berzina. Ketiga kaidah sebelumnya itu belum cukup untuk menjamin tata tertib di dalam masyarakat. Karena itu diperlukan suatu kaidah yang bersifat memaksa. Diperlukan norma hukum agar manusia bisa patuh terhadap tata tertib yang diberlangsungkan. Nah, contoh norma hukum pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan secara hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
Dan yang selanjutnya adalah persamaan dari masing-masing kaidah itu sendiri. Dapat kita lihat bahwa masing-masing kaidah sama-sama memiliki kepentingan dan melindungi kepentingan perorangan maupun umum sehingga terdapat tata tertib dalam masyarakat. Namun, mereka juga memiliki perbedaan dari segi tujuan, sasaran, asal-usul, isi, pelaksanaan dari tiap-tiap kaidah itu juga pasti berbeda-beda. Nah, kita masuk dalam poin keempat, hukum sebagai ilmu pengertian. Nah, pada bagian ini dijelaskan lebih lanjut tentang subjek hukum dan objek hukum serta peristiwa hukum. Nah, subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum itu mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum. Nah, pada dasarnya, yang dapat menjadi subjek hukum di sini adalah manusia atau orang. Orang yang dimaksud bisa manusia secara pribadi, bisa juga dalam bentuk badan hukum. Yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu badan hukum yang individu dan juga badan hukum yang memiliki kepentingan negara. Lalu hak dan kewajiban manusia sebagai subjek hukum dilindungi oleh hukum. Namun ada beberapa pengecualian mengenai subjek hukum ini, yaitu yang pertama adalah anak dalam kandungan. Manusia sebagai subjek hukum berlaku sejak ia dalam kandungan sampai ia meninggal. Jadi berlaku seumur hidup, teman-teman. Walaupun orang-orang tersebut belum lahir, namun anak tersebut mempunyai hak dan kewajiban sehingga dianggap sebagai subjek hukum. Namun jika ia tidak pernah lahir, maka anak tersebut tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum. Lalu yang kedua selanjutnya itu ada cakap hukum. Nah, cakap hukum ini manusia mempunyai hak-hak, tetapi tidak selalu cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Artinya dianggap cakap hukum ini bila seseorang mampu mempertanggungjawabkan sendiri segala tindakan dan omongannya. Dan orang yang belum dewasa dan orang yang tidak lagi dianggap cakap hukum akan diwakili oleh walinya. Yang ketiga di sini ada binatang. Walaupun binatang merupakan makhluk hidup, namun mereka tidak memiliki hak dan kewajiban seperti manusia, sehingga binatang tidak termasuk dalam subjek hukum, ya teman-teman, seperti itu. Selanjutnya di sini ada objek hukum. Nah, objek hukum itu sendiri adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Nah, contoh A dan B itu mengadakan perjanjian jual beli tanah. Pada permasalahan ini A dan B, tanahlah yang menjadi objek hukum. Biasanya objek hukum ini ialah benda atau zakat. Nah, pengetahuan tentang benda ini terdapat secara luas pada buku 2 KUHP tentang hukum kebendaan yang berasal dari hukum barat. Dulu pada zaman pendudukan manusia dapat dijadikan objek hukum sepanjang hak dan juga dapat menjelaskan dan dicabut. Manusia akan dianggap sebagai benda yang dapat diperjualbelikan dan disiksa tanpa pembelaan apapun. Namun pada masa modern ini perbudakan sudah tidak ada lagi yang dianggap menentang hak asasi manusia. Lalu yang kelima di sini kita membahas tentang ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Artinya teman-teman, hukum akan dilihat dari penerapannya yang diwujudkan dalam bentuk tingkah laku. Dan berikut adalah yang termasuk dalam ilmu kenyataan tentang hukum. Yang pertama di sini ada antropologi hukum. Adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat sederhana, maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan juga pembangunan. Dan antropologi hukum ini memperhatikan dan juga menerima hukum sebagai bagian dari proses-proses yang lebih besar dalam masyarakat. Dan pada antropologi hukum ini, hukum tidak dilihat secara statis, melainkan dinamis. Artinya, hukum terus berubah-ubah. Yang kedua di sini sosiologi hukum, yang merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala sosial lainnya. Ruang lingkupnya adalah gejala-gejala sosial dalam masyarakat. Dan yang ketiga di sini ada psikologi hukum. Yang dimaksud adalah jumlah pengetahuan tentang perilaku manusia. Maka dalam kaitannya dengan studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu pencerminan dari perilaku manusia itu sendiri. Dengan demikian, psikologi hukum ini dapat diartikan sebagai suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Nah, bagian 5 juga menjelaskan sejarah dan perbandingan hukum. Nah, sejarah hukum yang dimaksud adalah salah satu bidang studi hukum
Ia mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan membandingkan hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Sedangkan perbandingan hukum adalah suatu metode yang digunakan dalam rangka penyempurnaan, pembinaan, dan pembentukan hukum. Selanjutnya di sini ada perbandingan hukum. Nah, perbandingan hukum ini dapat membantu para penegak hukum karena perbandingan hukum dapat menciptakan kaidah-kaidah hukum yang baru serta memberikan alternatifnya. Nah, selain itu, perbandingan hukum juga dapat memberikan beberapa manfaat. Di antaranya itu manfaat ilmiah, manfaat praktis, manfaat bagi unifikasi hukum, yaitu berlakunya satu macam hukum untuk berbagai golongan masyarakat, dan unifikasi ini bersifat nasional dan internasional, lalu bermanfaat juga bagi usaha untuk saling pengertian di suatu bangsa. Bermanfaat bagi usaha memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri, serta bermanfaat bagi pelaksanaan hukum perdata internasional atau HPI yang merupakan perselisihan yang bersifat. HPI ini adalah suatu perselisihan yang timbul antara warga negara dari suatu negara dengan warga negara lain dalam bidang hukum perdata. Baik teman-teman, sekian dari hasil review tentang buku Penghantar Ilmu Komunikasi karya Erso Eroso yang telah saya paparkan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan juga salam sehat semuanya. Terima kasih.